Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang tua kami yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, kiai, ustaz, terlebih khusus imam masjid, pengurus masjid, tokoh masyarakat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga-tetangga kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami yang insyaallah di dunia dan kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan materi sebelumnya. Cuman kita insyaallah subuh ini kita coba ngaji tentang ilmu, mengupas ilmu. Kenapa kita perlu ilmu? Karena kita ingin tahu bagaimana cara menyembah, bagaimana cara minta tolong. Di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang mana? Itu kita juga harus tahu ilmunya. Dan ilmunya harus tepat. Tidak mungkin kita ngupas durian pakai ilmu ngupas mangga. Ruwet. Kita pengen buka durian, ingin menikmati durian, tapi ilmunya pakai ilmu mengupas mangga. Di sisi durinya nggak bakalan ketemu. Yang ada ruwet, nggak jadi makan. Atau enggak kita mau ngupas mangga pakai ilmu ngupas durian. Itu juga ruwet, cari uratnya itu susah. Maka kita kalau kita ingin mengupas sesuatu perlu dengan ilmu. Biar ketemu uratnya, bagaimana cara ngupas mangga, bagaimana cara ngupas durian. Bagaimana kita minta tolong kepada Allah, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana cara menyembahnya, kita harus tahu. Kita minta tolong apa? Minta tolong kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Jalan yang mana yang lurus itu? Karena Allah berikan dua jalan saja. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan fasik dan jalan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada jiwa dua jalan. Jalan fasik dan jalan takwa. Nah, bagaimana agar kita bisa berjalan di jalan takwa? Itu juga perlu ilmu. Jalan takwa itu apa sih? Jalan yang lurus tadi. Syiratul ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri rahmat. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, juga bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Jadi ada tiga jalan tuh, yang disesatkan Allah, yang dimurkai, dan yang dirahmati oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita. Kita mau pakai jalan yang mana, maka perlu tahu. Kita pengen ke Nagoya, kalau nggak tahu ilmunya, mau ke Nagoya muter dulu tuh ke Punggur. Mau ke Nagoya ke Punggur dulu, naik ke Roro sampai ke Tanjung atau ke Tanjung Uban ke Tanjung Pinang. Naik speed ke Batu Ampar. Ya memang sampai ke Nagoya tapi muter-muter dulu. Biayanya lebih mahal dan meletihkan. Padahal kan ke Nagoya ke sana tuh lurus jalannya kalau tahu ilmunya.
Nah, untuk mendapatkan ilmu itu, di mana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tadi? Tentu kita harus melihat petunjuk-petunjuknya. Ilmu didapat di dalam petunjuk. Kita mau ke satu tempat, itu ada petunjuknya. Petunjuknya di mana? Petunjuknya kan kalau ada arah petunjuk, belok kanan, belok kiri ada. Ini mau ke Nagoya ke sana, lurus. Kalau nggak ada petunjuknya gimana? Tanya sama orang. Hidup juga sama, ketika kita ingin berjalan di jalan yang lurus, jalan yang benar, supaya nggak tersesat. Kalau kita tidak tahu petunjuk, cara membaca petunjuk, maka tanya sama orang yang tahu petunjuk. Pak, kalau seandainya saya mau ini gimana caranya? Tanya yang paham. Sama dengan berbicara tentang agama. Kalau kita tidak tahu melihat petunjuk, maka tanya sama yang tahu petunjuk. Siapa? Para ulama, orang-orang yang berilmu, yang lebih tahu duluan ilmunya. Bukan dia tahu, tapi lebih tahu saja. Kebetulan diberikan pengetahuan yang lebih dulu lah tentang itu. Ibu bapak insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berkaitan dengan kajian yang minggu lalu. Kalau misalnya kita ingin termasuk orang yang berakal, 3 potensi yang harus kita benahi. Pertama, potensi rasa, potensi hawa nafsu, dan potensi pikir. Mengolah rasa dengan pikir, mengolah hawa nafsu dengan puasa, mengolah pikir dengan ilmu. Ilmu didapat dari petunjuk. Petunjuknya apa? Kalau berbicara tentang hidup di dunia, hidup di akhirat, hidup di alam barzakh, maka ilmunya itu adalah Al-Quran. Kalau berbicara tentang ilmu, petunjuk yang lengkap itu hanya Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk ini terbagi menjadi 5. Kalau bahasa Arabnya itu hidayah. Kan kita memohon hidayah dari Allah kan setiap hari. Allah berikanlah kami hidayahmu ya Allah. Itu petunjuk. Kalau bahasa Indonesianya petunjuk. Hidayah. Hidayah itu terbagi menjadi 5. Pertama, hidayatul ilham. Yang kedua, hidayatul hawas. Yang ketiga, hidayatul akli. Yang keempat, hidayatul din. Atau dengan kata lain, hidayatul adiyan. Yang kelima, hidayatul taufik. Yang kita sering kali bermohon atau ditutup dalam kajian-kajian, wabillahi taufik wal hidayah. Masing-masing berbeda. Petunjuk ilham, hidayatul ilham. Apa itu? Hidayatul ilham itu diberikan oleh Allah, petunjuk yang datangnya dari Allah untuk seluruh makhluk. Mau tumbuhan, mau dia bermata ataupun tidak, mau yang mempunyai panca indera ataupun tidak, tumbuhan dikasih ilham. Bahasanya insting. Tumbuhan dikasih insting untuk bergerak, tumbuh. Bayi dalam kandungan, ya, belum lihat dunia luar, dikasih insting oleh Allah tuh hidayatul ilham untuk bergerak ke sana, bergerak ke sini, nendang sana, nendang sini. Dan potensi itu, potensi petunjuk itu dimiliki oleh semua makhluk. Termasuk jin dan manusia, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk. Lalu yang kedua apa? Hidayatul hawas. Apa hidayatul hawas? Petunjuk yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan kepada makhluk yang hanya memiliki panca indera. Pada hewan, kepada manusia, pada jin, yang punya panca indera. Jadi yang nggak punya panca indera nggak dapat tuh petunjuk itu. Hidayatul hawas namanya. Dan itu semua diberikan. Merpati dikasih hidayatul hawas. Coba lihat merpati kita sekap saja seminggu. Setelah disekap di seminggu, lalu kita terbangkan di daerah lain, balik lagi itu dia. Kenapa? Karena memang diberikan petunjuk hawas. Ada panca inderanya, dia menghafal. Manusia apalagi?
itu hanya diberikan kepada orang-orang yang makhluk-makhluk yang punya panca indera. Lalu yang ketiga, hidayatul aqli, petunjuk akal. Itu hanya diberikan oleh Allah kepada makhluk yang memiliki akal. Akal. Dan cuma satu-satunya yang memiliki akal. Siapa? Manusia. Jin nggak punya akal. Malaikat nggak punya akal. Malaikat itu ibarat robot, disuruh sujud. Ya, disuruh pegang trompet sangkakala. Itu aja tugasnya. Karena tidak punya akal. Tidak punya akal. Hanya manusia saja. Nah, bagaimana cara mengolah akal itu perlu ilmu. Yang tadi 3 potensi yang saya bilang, akal itu gabungan dari 3 potensi: mengolah rasa, mengolah hawa nafsu, mengolah pikir kita. Ilmu mengupas ilmu, itu apa namanya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah diberikan oleh Allah hidayatul ilham sebagai manusia. Kita diberikan oleh Allah hidayatul hawas karena kita punya panca indera. Kita juga diberikan hidayatul akal karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan agar mencerdaskan, mendewasakan akal kita tadi, agar kita termasuk orang-orang yang berakal? Maka kita perlu petunjuk selanjutnya. Apa namanya? Hidayatuddin, hidayah agama. Hidayah agama. Nah, hidayah agama ini terbagi, petunjuk agama ini terbagi beberapa ilmu. Kata Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Nawawi, ini bukan hadis, ini ungkapan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Nawawi. Apa? Man aradad dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin dunia, dunia ada ilmunya. Barang siapa ingin akhirat, akhirat ada ilmunya. Barang siapa ingin keduanya, keduanya itu ada ilmunya. Tapi kita jangan membakukan ini loh ilmu dunia, ini loh ilmu akhirat. Ilmu dunia itu kedokteran itu ilmu dunia, matematika teknik sipil itu ilmu dunia. Belum tentu. Ketika kita meraih ilmu dunia, misalnya kita meraih ilmu kedokteran, jangan dipandang itu ilmu dunia. Ketika kita kuliah di ekonomi, ya, jadilah pedagang misalnya, jangan dipikir itu hanya ilmu dunia. Ilmu dunia yang bisa meraih bisa meraih pahala akhirat. Ada yang kita pandang ilmu akhirat itu ngaji, sholat. Ternyata dia ngaji untuk meraih dunia, tidak sampai ke akhirat. Kayak saya ada contoh seorang orang tua. Entah masih ada, entah tidak, karena sudah lama. Ketika dulu saya pernah kajian judulnya Bismillah. Setelah pengajian, orang tua tersebut menghampiri saya. Ustaz, saya ada pengalaman. Pengalaman apa, Pak? Ketika saya berangkat haji, saya bersama-sama seorang qori, ahli membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang bermacam-macam, ya, yang sering di MTQ kan, ya. Terus ketika sampai di depan Ka'bah, saya jelas melihat Ka'bah itu, Ustaz. Tapi qori tersebut nggak bisa melihat Ka'bah. Saya bingung. Sampai pulang haji, dia tidak bisa melihat Ka'bah. Saya heran, kenapa dia tidak bisa melihat Ka'bah? Padahal tentang ilmu Al-Quran dia jauh lebih besar, lebih tinggi daripada saya. Tapi kenapa dia tidak bisa melihat Ka'bah? Jelas di depan saya itu Ka'bah ada, tapi di sebelah saya itu qori tersebut ada di sebelah saya, tidak bisa melihat Ka'bah itu. Kenapa? Akhirnya setelah pulang haji, Ustaz, saya datanglah silaturahmi ke rumahnya. Rupanya yang membuat terhijab dia melihat Ka'bah itu karena ilmu Al-Qur'annya hanya digunakan untuk mencari hawa nafsunya sendiri. Itu piagam-piagam penghargaan, ya, piala-piala majelis musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional, tingkat daerah di depan atas lemarinya itu ditampakkan kepada orang lain. Jadi ketika kita meraih ilmu,
ilmu itu digunakan untuk hawa nafsu, maka Allah akan berikan itu semua di dunia, tapi tidak akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi seorang mahasiswa yang sudah lulus di IAIN, di UIN. Kan kalau lulus itu, kata beliau, kalau lulus itu kita harus hafal Al-Quran paling tidak 2 juz minimal. 2 juz minimal. Saya waktu itu masih ngaji Bismillah, kebetulan beliau juga ada. Lalu dia curhat, Ustaz, kenapa saya pertama bertanya-tanya, kenapa kok saya jadi nggak hafal lagi tuh ayat-ayat Al-Quran? Padahal saya paling tidak minimal 2 juz saya hafal. Karena waktu itu saya mau kelulusan, syaratnya harus hafal minimal 2 juz. Tapi kenapa sekarang hafalan itu hilang, Ustaz? Disinilah saya dapat jawaban. Kenapa? Oh, mungkin niat saya waktu itu menghafal Al-Quran karena ingin lulus, bukan karena Allah. Maka ilmu itu nggak nempel di kepala saya, hafalan itu hilang. Maka ingat, ketika kita diberkahi, diberi karunia oleh Allah hafalan Al-Quran, keindahan-keindahan dalam membaca Al-Quran, ingat, keindahan itu milik Allah, hafalan yang diberikan karunia itu pun milik Allah. Maka berikan di jalan Allah. Sekali saja kita keluar, kita ikuti hawa nafsu kita untuk meraih keinginan, kesukaan-kesukaan kita, ingin dipandang, ingin popularitas, maka siap-siap ilmu itu tidak akan mendapatkan, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari ilmu itu. Maka kemarin pernah saya bahas, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tahukah engkau Muhammad, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka, hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Dia hanya mengandalkan hawa nafsu saja, kesukaan dia saja. Maka apa kata Allah? Maka aku biarkan mereka tersesat dengan ilmunya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri. Dia seorang alim, dia akan disesatkan oleh Allah dengan pengetahuannya. Dia merasa paling bisa, tapi dia tidak bermanfaat, tidak bahagia dengan ilmunya. Akan terus merasa haus, dahaga, seperti orang yang meminum air lautan, terus dahaga, padahal yang diminumnya air. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pentingnya kita mengaji. Untuk apa? Melihat petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Disitulah ilmunya. Kembali lagi, kata Imam Syafi'i, man aradat dunya falai bil ilmi. Untuk meraih dunia ada ilmunya, meraih akhirat ada ilmunya, meraih keduanya ada ilmunya. Lalu menurut ahli tasawuf, untuk meraih ilmu itu ada 2. Maka kita harus tahu ilmu. Ilmu itu ada 2 apa? Al-ulum al-muktasabah, al-ulum al-ghaib. Al-ulum al-muktasabah itu ilmu yang didapat dari majelis-majelis ilmu. Kayak pengajian sekarang ini kajian-kajian subuh, ya. Kajian-kajian ba'da maghrib atau ba'da isya, pokoknya kajian-kajian majelis-majelis ilmu. Ya, itu al-ulum al-muktasabah, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, al-ulum al-muktasabah. Ya, fakultas kedokteran, al-ulum al-muktasabah, tapi harus diiringi ketika kita misalnya ngaji ilmu kedokteran, tapi tidak dibarengi dengan ilmu agama. Maka akan kacau ilmu kedokterannya tadi. Setelah dia jadi dokter, dia tidak tegak lurus dengan Allah, akhirnya apa? Mendustai sesamanya. Ya, kita kejadian coba lihat kemarin, zaman corona, yang meninggalnya gara-gara jantung jadi corona, ya, diabetes di corona. Ya itulah karena dia meraih ilmu al-ulum al-muktasabah, ilmu dunia, katakanlah ilmu kedokteran, tapi tidak dibarengi dengan ilmu agama. Ilmu agamanya tidak ada. Itu tidak, agama itu kacau, tidak kacau. Ilmu yang membuat tidak kacau kehidupan dunia, akhiratnya. Maka ketika kita ngaji tentang ilmu ekonomi, ilmu teknik, harus dibarengi dengan ilmu agama supaya apa? Ketika kita menjadi insinyur yang beragama. Ketika kita menjadi dokter yang beragama. Ketika kita menjadi karyawan yang beragama. Ketika kita duduk di posisi apapun, jabatan apapun, agama ini terus menjadi rem kita. Tapi kalau ilmu agama tidak kita pahami, maka seperti kita naik mobil, remnya blong.
kita punya setir lengkap, mobilnya, perlengkapnya lengkap, tapi remnya nggak ada. Kira-kira kita bisa jalan nggak? Jalan memang, tapi nggak bisa berhenti. Diinjak gas, langsung kecelakaan. Begitulah hidup ketika dia memahami ilmu apapun tanpa ilmu agama, seperti orang naik kendaraan, lengkap kendaraannya, mahal kendaraannya, tapi tidak ada remnya. Lalu Ustaz, ilmu agama itu apa? Agar kita bisa meraih keduanya, dunia bahagia, akhirat bahagia. Ya. Akhiratnya bahagia, dunianya bahagia, bagaimana? Kita harus pahami ilmu agama. Apa ilmu agama? Ilmu agama itu terbagi menjadi 3, kemarin pernah saya kupas sedikit. Apa ilmu agama? Ilmu agama itu terdiri dari 3. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Lalu ada jamaah yang bertanya, apakah hanya itu? Itu, memang itu saja. Karena ketika malaikat Jibril turun menemui Rasulullah, lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah. Pada saat itu malaikat Jibril berpakaian rapih, bersih, putih bersih, rambutnya kelimis, tidak seperti perjalanan jauh. Dia menghadap Rasulullah bertanya, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? 3 saja. Ngaji tentang iman, ilmu tauhid. Ngaji tentang Islam, ilmu fikih. Ngaji tentang ihsan, ilmu tasawuf. Itulah rangkaian ilmu agama. Kalau kita hanya ngaji fikih saja, tidak perlulah ngaji ilmu tasawuf. Apa itu? Nggak ada zaman Rasulullah. Ya memang nggak ada, tapi sejarah perjalanannya ada. Kita ngaji ilmu fikih penting. Kayak model sekarang yang 8 rakaat dengan 20 rakaat saja bisa berantem. Ini loh dalilnya yang 8 rakaat. Di sini berapa rakaat? 8 rakaat kan? Ya. Benar apa tidak? Kalau orang yang tidak tahu ilmunya kan ikut aja. Ya, dia beragama seperti nonton di pantai. Dia beragama itu seperti orang pergi ke pantai cuma lihat lautan di pantai. Indah. Nah, itulah. Orang dia sholat cuma kebiasaan karena kebiasaan terdahulu ya begitu. Kebiasaan di perumahan ini begitu. Saya pergi ke Nurul Jannah 20. Ya. Tapi kalau orang yang paham dengan ilmunya, dia tidak menyalahkan yang 8, tidak menyalahkan yang 20. Enggak ribut, mana dalilnya yang 8, kata yang 8 rakaat. Ini contoh. 8 rakaat dalilnya Siti Aisyah. Oh, kata yang 20 rakaat itu bukan dalil tarawih. Itu dalil witir. Karena di Ramadan dan di luar Ramadan, kan begitu. Akhirnya bertengkar gara-gara 8 dengan 20. Kalau Ustaz apa? Saya kalau ketemu misalnya di Masjid Nurul Abidin 8 tambah witir 3, ya ikut. Ketika saya pergi ke Nurul Jannah dia 20 tambah 3, ya ikut. Kalau ada masjid yang 36 tambah 3 jadi 39 pun saya ikut. Kalau ada yang 50 misalnya tambah 3 jadi 53 pun saya ikut. Loh Ustaz kok gitu ya? Nah, gitu. Makanya pahami ilmunya. Saya kasih sedikit saja. Tarawih itu di zaman Rasulullah nggak ada. Maka diakui oleh Sayyidina Umar kala itu bid'ah. Tarawih itu bid'ah. Karena zaman Rasulullah bukan tarawih. Namanya qiyam Ramadan. Mengqama Ramadan imanan wahtisaban. Qiyam Ramadan. Jumlahnya tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Karena tidak ada batasan. Rasulullah tidak membatasi jumlah. Ya kalau kita mau ngikutin misalnya riwayatnya Siti Aisyah tentang 11 rakaat, itu dalil witir. Witirnya Rasulullah aja 11, bagaimana tarawihnya coba? Salat malamnya. Witirnya saja 11 rakaat. Kalau kita witirnya 3, 20. Witir 3, 8. Ini Rasulullah witirnya 11, jadi berapa coba? Pasti banyak jumlahnya qiyam Ramadannya Rasulullah. Makanya nggak dibatasi. Nggak ada dalil membatasi harus 8, harus 20. Lalu 20 di mana Ustaz? 20 itu ketika Khalifah Umar bin Khattab. Karena ketika zaman Rasulullah tidak dimasalkan. Rasulullah hanya sekali saja sholat qiyam Ramadan bersama harus diikuti oleh itu. Habis itu sahabat melihat Rasulullah sholat qiyam Ramadan terus mengikuti di belakang karena takut jadi wajib. Yuk, akhirnya Rasulullah terus menerus di rumah.
Terus di rumah. Dan jumlahnya tidak ada yang tahu. Dan perlu diketahui, sholatnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah itu sampai kakinya bengkak. Bayangkan bengkak. 20 rakaat bisa bengkak apa enggak? 36 rakaat bisa bengkak enggak? Bisa lebih banyak Rasulullah ibadahnya. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab, dibasalkanlah sholat qiyam Ramadan tadi, namanya tarawih. Dimasalkan dengan jumlah 20 rakaat tarawih, 3 witir. Ya, tapi para sahabat kalau sudah sholat tarawih berjamaah, megang tongkat, saking lamanya. Sejarahnya itu megang tongkat, jadi bersandar di tongkat. Nah, ketika kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, ya, kata Sayyidina Umar yang gitu, tarawih itu bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Jadi Sayyidina Umar yang katakan bid'ah hasanah. Lalu dirembukan dengan Sayyidina Abu Bakar, jadilah sunnah muakkad. Dimasalkan ketika kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, karena melihat fenomena banyak yang kelelahan ketika sholat tarawih, dikurangi menjadi 8. Dikurangi menjadi 8, witirnya 3. Jadi gak ada dalilnya. Bapak-bapak pengen 8 tambah witir 3 boleh, 20 tambah 3 juga boleh, tidak masalah, tidak ada salahnya. Makanya kalau ada yang Muhammadiyah 8, ya nggak apa-apa. Yang NU 20 juga nggak apa-apa. Yang penting jangan saling merasa paling benar, karena nggak ada dalil membatasi jumlah rakaat tarawih itu. Nggak ada, tarawihnya pun tidak ada zaman Rasulullah yang Ramadan. Itu kalau kita ngaji tentang ilmunya, jadi nggak bakalan ribut. Ya, begitu pentingnya ilmu. Kembali lagi ke laptop. Ilmu terbagi menjadi 3, ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu fikih. Jembatannya syariat. Kemarin saya bahas dalam tasawuf itu ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Yang diambil itu tarekat, hakikat. Syariatnya di mana? Syariat itu adalah jembatan menuju ilmu fikih. Jadi kalau kita ingin bertarekat, mau tarekatnya tarekat sholat, tarekat puasa, tarekat nikah, ya, tarekat bekerja, tarekat melangkah, apapun itu tarekat ibadah, tarekat jalannya jalan puasa, jalan sholat, itu perlu syariat. Agar apa? Agar ibadahnya jadi, agar ibadahnya sah, perlu ilmu, namanya ilmu fikih. Di ilmu fikih diajarkan tentang rukun dan syarat. Rukun syaratnya nikah, rukun syaratnya sholat, rukun syaratnya puasa. Ada diterangkan supaya sah, jadi dulu tuh ibadah. Mau nikah syaratnya apa? Wali nikah. Ya, betul nggak? Wali nikah ada. Jadi siapa? Ini syaratnya, nggak boleh perempuan yang jadi wali, bapaknya, kalau nggak adiknya yang laki-laki, atau tidak ada sama sekali, adiknya yang laki-laki atau kakaknya yang laki-laki bisa jadi wali. Kan begitu. Terus apa lagi? Saksi ada, mas kawin harus ada. Itu rukun syaratnya. Kalau itu nggak dilengkapi, nggak sah. Lalu baru membacakan ijab kabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sekolah tunai. Sah, sah, karena lengkap syaratnya. Tidak boleh pakai wali palsu, tidak boleh. Boleh, kalau saya orang tuanya nggak ada lagi wali. Jadi wali hakim boleh, karena ada rukun dan syaratnya. Itulah pentingnya agar ibadah nikah menjadi sah. Itu salah satu contohnya. Sholat juga sama, puasa juga sama. Agar sah puasa kita, ini syaratnya. Agar sah sholat kita, ini syaratnya. Lalu kan ibadah itu bukan hanya sah saja, ada diterima. Bagaimana ibadah kita yang jadi sah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit orang yang sholatnya sah, puasanya sah, ibadahnya sah, tapi tidak diterima oleh Allah, sehingga tidak mendapatkan berkah dari Allah karena tidak diterima, tidak makbul. Nah, ada ilmunya. Apa? Tuh jembatannya adalah makrifat. Kenapa harus makrifat? Karena ketika kita bertorikoh harus ketemu dengan hakikatnya. Hakikat itu ada 2, hakikat diri dan hakikat Allah. Hakikat diri itu adalah hawa nafsu kita.
Allah yang maha menciptakan kita. Jangan sampai ketika kita beribadah, kita merasa telah berhakikat ketemu, tapi nggak ketemu dengan Allah. Hakikatnya hakikat diri. Maka jelas ulama tasawuf mengatakan, bukan hadis Nabi ini. Karena ada orang yang mengatakan ini hadis Nabi. Ini ulama tasawuf. Ulama tasawuf itu ada dua yang kita kenal. Yang merintisnya itu lahirnya pertengahan abad ketiga siapa? Syekh Junaid al-Baghdadi. Yang kedua Abu Qasim al-Qusairi. Ulama tasawuf menyampaikan sesuatu apa? Man aroba nafsahu faqad aroba rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, pahami diri. Apa yang ada dalam diri kita. Karena yang merusak ibadah apa? Oh, hawa nafsu kita. Maka kenali diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita bahwa hawa nafsu yang besar melanda dalam diri kita dan bagaimana cara mengontrolnya, maka kita akan tahu inilah Allah yang sebenarnya kita tuju, hakikat Allah. Kemarin saya contoh, kalau udah tengah lautan jangan hanya nyari ikan. Kalau kita sudah berilmu sampai tengah lautan, jangan hanya nyari ikan, nyelam. Maka orang alim walaupun keilmuannya sampai ke tengah lautan, dia harus belajar kepada ahli-ahli qalbu. Ahli qalbu itu menyelam ke dalam lautan agar ketemu dengan mutiara lautan, agar ketemu tuh dengan Allahnya. Gitu. Jadi orang alim yang ilmunya walaupun sudah melaut, udah ke tengah lautan, dia harus belajar menyelam. Penyelam tuh pasti pelaut, tapi pelaut belum tentu penyelam. Yang penyelam pasti dia bisa melaut, tapi yang pelaut belum tentu dia bisa menyelam. Maka selami itu agama. Orang penyelam itu nggak bakalan cari ikan, dia akan menikmati di bawah itu. Nggak mungkin sibuk cari ikan. Akhirnya dapat bonus ke mutiara. Itulah cara kita menyelami agama. Nanti akan ketemu dengan hakikat Allah. Bagaimana cara ketemu dengan hakikat Allah? Kita sembah itu siapa? Allah. Maka kita harus mengenal Allah. Ilmunya ilmu tauhid. Ini karena pertemuan terakhir saya tambah sedikit saja waktunya. Ilmunya ilmu tauhid. Siapa ulamanya? Asy'ariyah Maturidiyah. Sejarahnya dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sampai akhirnya Mu'tazilah. Imam Abu Musa al-Asy'ari punya paham Mu'tazilah karena ayah tirinya Ajibai Mu'tazilah. Tapi setelah berdebat dengan ayah tirinya, padahal sebelumnya dia sering menggantikan ayah tirinya Syekh Ajibai yang paham Mu'tazilah. Ketika berdebat tidak ketemu titik temunya, akhirnya Imam Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari membuat satu pemahaman metode bagaimana cara mengenal Allah. Keluar dia buka jubah Mu'tazilahnya. Ayo kita kenal sekarang pahamnya tauhidnya itu ada tauhid Asy'ariyah. Asy'ariyah punya murid namanya Abu Mansur al-Maturidi. Ya, Abu Mansur al-Maturidi sama pemahaman dengan Asy'ariyah, cuman ada beda puru kayak Muhammadiyah dengan NU. Cuma ciri tauhidnya Asy'ariyah Maturidiyah, dia ngajinya sifat 20. Muhammadiyah ngaji sifat 20, NU ngaji sifat 20. Kenapa sifat 20? Karena sifat 20 ini metode, nggak ada dalilnya, metode untuk mengenal Allah. Kenapa kita harus mengenal Allah? Makrifatullah itu jembatannya. Agar kita ketemu dengan hakikat Allah ketika kita puasa, ketemu dengan Allahnya. Nggak ketemu dengan hawa nafsu kita, tapi ketemu dengan Allahnya. Sekarang banyak orang yang nggak ketemu dengan Allahnya. Buktinya apa? Buktinya coba lihat akhlak-akhlak zaman sekarang. Ketemu dengan hawa nafsunya, bukan ketemu dengan Allahnya. Makin kesini jamaah tarawih kita semakin surut. Beda dengan tahun lalu. Tahun lalu, malam ke-10 itu masih penuh. Malam pertama, sampai nggak muat. Tapi sekarang banyak masjid, masih banyak yang lowong. Makin kesini, ada yang sudah setengah sah. Ada yang cuma satu sah, coba bayangkan. Berarti kan semua sudah banyak pengaruh. Ada yang bertanya, Ustaz, itu penyebabnya apa? Saya bilang penyebabnya hawa'u. Dia tidak ketemu dengan Allahunya. Yang dia cari adalah hawa'unya. Apa penyebabnya? Makanan hawa nafsu sudah banyak. Contohnya apa? Kemarin saya jelaskan. Handphone, game online, semua macam-macam. Bapak-bapak kalau nongkrong di kedai kopi yang dimainkan slot. Saya lihat ada satu kedai kopi itu penuh bapak-bapak megang handphone untuk masing-masing nggak ngobrol. Dia main slot. Tuh. Itu hawa nafsu semuanya tuh. Ibu-ibu pun sibuk di kamar.
Bukan sibuk masak. Masakannya kosong gara-gara apa? Sibuk bukanya WhatsApp sama Shopee yang kemarin saya bahas. Nah ini yang seharusnya di bulan Ramadan kita perangi, kita kurangi volumenya. Boleh nggak main handphone? Boleh, tapi volume hawa nafsu kita harus kita rendahkan. Yang harus kita kuatkan apa? Allahunya. Hidup ini yang harus kita kuatkan Allahunya kalau pengen selamat dunia, akhirat. Kalau ingin alam barzakh kita, la ilaha illallah. Ingin sakaratul maut kita, la ilaha illallah. Ingin surga di akhirat, maka besarkan volume Allahunya, kecilkan volume hawahunya. Saya kumpul dengan ustaz-ustaz PMB. Kenapa ustaz bisa begitu hawahu? Coba lihat di Mekah. Orang sibuk mencium Hajar Aswad. Ya, berebut orang mencium Hajar Aswad. Mau yang umrah, mau yang haji, oh bejibun-jibun. Padahal ada ibadah, ada yang doanya diijabah seperti sama nilainya sholat di dalam Ka'bah apa? Sholat di dalam Hijr Ismail. Semua pun sibuk. Kayak kalau nggak nyium Hajar Aswad nggak abdol ke Mekah. Kan begitu? Padahal kan bukan satu ibadah yang wajib mencium Hajar Aswad. Makanya kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Allah yang menciptakan Ka'bah. Kau jangan berkelakuan seperti orang Quraisy. Orang Quraisy suka jalan-jalan. Tapi kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kenapa ayat ini diungkapkan padahal orang Quraisy ada di Ka'bah, ada di Mekah? Ini nerangin sama kita akan datang suatu zaman orang-orang di luar orang Quraisy di akhir zaman, dia jalan-jalan ke Mekah tapi yang disembah bukan Allah, tapi yang disembah hawahu, dirinya bukan Allah. Oh, merasa bangga jadi haji, merasa bangga umroh berkali-kali. Itu hati-hati Bapak Ibu. Yang kayak gitu jangan ngarep tuh bahagia, nggak bakalan bahagia. Jaminannya itu nggak bakalan bahagia ketika kita mentuhankan hawa nafsu kita. Kenapa Ustaz bisa bilang itu? Ayat Allah surah Al-Jathiyah 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu, dan selanjutnya. Aku sesatkan, kata Allah. Aku biarkan mereka tersesat dengan pengetahuannya. Walaupun dia bermata, dia tidak melihat. Walaupun dia bertelinga, tidak mendengar. Aku tutup hatinya. Tuh, bayangkan. Jadi nggak ada manfaat. Nggak bahagia. Jadi Bapak Ibu, insya Allah. Kesimpulannya, ilmu itu penting dalam beragama. Ilmu agama ada 3. Ilmu fikih, untuk membuat sah ibadah kita. Ilmu tasawuf sebagai jembatan penengah antara ilmu fikih dan ilmu tauhid, mengosongkan kalbu kita. Ya, di situ juga ada makrifat. Makrifat itu jembatan ke ilmu tauhid, dan ilmu tauhid adalah ilmu agar kita bisa bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah dan ketemu dengan hakikat Allahnya. Kita mengecilkan volume hawa nafsunya, membesarkan Allahunya di saat kita sholat, di saat kita puasa, di saat kita zakat, di saat kita beribadah apapun, rumah tangga kita, pekerjaan kita, yang dibesarkan Allahnya. 24 jam di kalbu kita hanya ingat Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama bermohon kepada Allah. Semoga hidayah yang sudah ditanamkan ke dalam hati kita tidak dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qawdana wa tadarru'ana wa takhazu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Setiap detik, setiap menit terdapat hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.